lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kisah Rasul pasal yang ke-7 17 pasal 17 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau sudah ditemukan kita akan baca bersama-sama. Paulus dan Silas di Bereat 1-3. Iya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang juga mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai ke Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Saya baca sekali lagi ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab-kitab suci mengetahui apakah semuanya itu benar. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka mendengarkan firman Allah dan melakukan di dalam seluruh kehidupannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya kasih tema kecil, hati yang diubahkan oleh firman. Hati yang diubahkan oleh firman. Saudara, dalam teks yang kita baca ada satu kalimat yang menarik di situ, dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Lebih baik hatinya. Mereka sama-sama dengar firman, tapi hasil akhirnya berbeda. Hasil akhir dari semua berbeda. Saya kira di grup Santosa Asih di sini semua dengar firman, tapi pasti hasilnya berbeda. Apa yang menjadi persoalan? Kalau kita lihat nanti kita akan temukan di sini. Maka saya kasih tema hati yang diubahkan oleh firman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Allah adalah kekuatan yang dapat mengubah kehidupan seseorang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini ternyata firman Allah yang mengubah. Dalam Yeremia dikatakan, dapatkah seorang macan tutul mengubah kulitnya? Orang Ethiopia mengubah kulitnya. Tapi saudara, itu berarti kalau kita lihat tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kehidupan seseorang kecuali oleh firman. Dan saya kira kita yang hadir saat ini pasti sepakat dan setuju. Karena kita dengar firman Allah yang membawa kita untuk sadar akan dosa kita. Sehingga kita akhirnya diubahkan oleh Tuhan. Dan itulah tentunya yang mendorong kita semua ada di tempat ini. Secara khusus untuk mahasiswa. Karena ingin meresponi kebenaran firman Tuhan itu. Dan akhirnya Anda mengambil sebuah komitmen untuk datang kepada Tuhan. Dan saya kira juga tidak kalah pentingnya
Saudara-saudara yang di Santosa Asih pun yang sudah mendengar firman Tuhan selama ini, akhirnya tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. 3 hal penting yang menjadi perenungan kita, saudara. Apa sebenarnya isi firman Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan seseorang? Isi firman Tuhan adalah, kalau kita lihat di sini, adalah Injil, kabar baik itu. Itu berarti kabar baik itu dari mana? Yaitu kalau kita lihat dari pribadi yang logos yang diberitakan itu. Artinya saudara, inilah yang dapat mengubah. Dalam Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu berarti hanya satu-satunya firman yang betul-betul mengubah kehidupan seseorang. Jadi kalau seseorang mau berubah, tidak lain dan tidak bukan, harus diterangi oleh kebenaran firman. Memang betul ada nasihat dan segala macam, tetapi ini menjadi inti atau yang menjadi dasar sebuah perubahan. Karena yang dapat mengubah kehidupan seseorang itu dari status berdosa dan dipulihkan, dalam Kolose dikatakan ia memindahkan kita dari kuasa kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu berarti hanya firman, yaitu logos itu sendiri. Nah, ini menjadi peringatan, jadi warning bagi kita saudara sebagai hamba-hamba Tuhan. Tak kala kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Anda boleh punya teori, Anda boleh filsafat, Anda boleh punya psikologi dan segala macam, Anda punya pengetahuan yang lain, tapi itu bukan menjadi dasar perubahan sebuah orang. Inti dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan adalah bicara tentang Injil itu sendiri, kabar baik, logos itu sendiri yang dapat mengubah kehidupan seseorang. Maka Beni Giai, ada seorang tokoh Papua, dia bilang kargoisme sebenarnya itu tidak dapat mengubah kehidupan seseorang. Yakob Tomatala juga berkata bahwa Indomie Super Mie tidak dapat mengubah kehidupan seseorang. Yang dapat mengubah itu hanya logos itu saja. Jadi salah satu mungkin menjadi saran saya ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, janganlah cerita banyak pengalaman. Itu hanya mendukung berapa persen dari sekian yang mendukung pemberitaan. Jadi di mana-mana itu berarti firman itu yang kita beritakan, karena itulah yang dapat mengubah kehidupan seseorang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua kita melihat di sini apa respon terhadap firman. Saudara, kalau kita lihat di sini dalam teks yang kita baca ayat 11, firman Tuhan berkata, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Yang di mana? Di Berea itu. Tak kala Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan di Berea, ternyata Pak, hati mereka lebih baik daripada ada yang di Tesalonika. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, mereka menerima firman itu dengan kerelaan. Artinya, mereka kalau rela berarti dia masuk di dalam anak itu. Yang firman yang adalah logos itu mengubah kehidupannya dari yang tidak baik menjadi baik. Mengubah kehidupannya. Bagaimana mindset, bagaimana paradigmanya berpikir dirubah oleh logos itu sendiri. Karena apa? Dia rela dengan sukacita menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya firman Tuhan itu tidak masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Sebenarnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita coba lihat di sini, dikatakan bahwa mereka menerima dengan kerelaan dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Jadi sebenarnya di otak mereka itu sudah firman. Kalau sudah ada di otak dan menguasai seluruh kehidupannya, maka hidupnya pasti berubah.
Jadi saya pernah bilang di semester 7 ketika saya mengajar katekisasi, sebenarnya kalau orang sudah tahu firman, mengerti firman Tuhan itu, sebenarnya nggak susah diatur. Karena apa? Dari kata didaskein dan katekein itu diajar dan berita untuk melakukannya. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan kognitif saja, tapi itu diajar apa? Untuk bertindak. Firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu bukan hanya untuk pengetahuan kognitif, tapi untuk dilakukan. Untuk dilakukan. Maka saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau itu sebenarnya kita amati dengan baik dan kita terima, sederhana saya kira tidak akan susah untuk dikendalikan. Tidak akan susah diarahkan. Karena apa? Udah tahu firman. Jangan mencuri katanya kan? Tidak ada di sini, tinggal melakukan. Jangan berbohong, gitu kan? Jangan berzina, tinggal melakukan kan? Nggak harus masuk pojok-pojok kan? Nggak harus sembunyi-sembunyi. Karena apa? Itu sudah kata firman. Jangan berzina. Jelas di situ firman Tuhan berkata seperti itu. Tinggal melakukan. Tapi persoalannya adalah apakah dia menerima dengan rela hati dan menyelidiki firman Tuhan itu dalam seluruh kehidupannya. Kitab Esra katakan, dia menyelidiki dan bertekad untuk melakukan kebenaran firman Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka sebenarnya tidak perlu banyak aturan yang ada. Aturannya cukup. Firman Tuhan lakukan. Saya sering kali katakan begini, sebenarnya sederhana saudara. Kita satu hari saja kita lakukan. Apa yang kita dapat satu hari, satu saja lakukan, itu aman. 1 bulan 30 kan? 1 tahun 365. Tapi jangan lupa yang 365 masuk tahun berikutnya menjadi 600 sekian. 365 kalikan aja dengan usiamu 50 tahun. Begitu banyak firman Tuhan yang Anda lakukan. Nah, itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, memang firman Tuhan dikatakan apa? Roh pun nurut tapi daging lemah. Itu seringkali menjadi dalih kita. Iya kan? Ya, Pak Pendeta udah dengar firman Tuhan, udah tahu. Tapi roh pun nurut, daging lemah. Tapi sebenarnya Yohanes katakan firman itu tidak berat jika kita melakukan dengan kasih. Saudara-saudara, ini tergantung bagaimana kita. Apakah kita rela menerima kebenaran firman Tuhan dan menyelidiki, dan itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Mengubah kehidupan. Jadi, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang terakhir kalau kita melihat di sini, akibat menenggapi firman Tuhan, pasti ada kekuatan baru. Pasti ada kekuatan baru di dalam seluruh kehidupan kita. Kita coba baca, salah seorang coba baca Yesaya 40 ayat 31. Coba dibaca. Yang sudah dapat coba silakan baca. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Iya, coba lihat, dapat kekuatan baru. Artinya saudara, pergumulan saat ini mungkin banyak dan kita merasakan. Tapi dikatakan di situ ada kekuatan baru. Hari lepas hari Tuhan beri kekuatan baru dalam seluruh kehidupan kita untuk menghadapi apa? Segala sesuatu yang ada.
Dan digambarkan di situ seperti apa? Burung Raja Wali yang naik terbang. Dan sekian banyak burung Raja Wali itulah yang mampu untuk apa? Melawan arus dia. Dia semakin naik, semakin pada waktu dia mau terbang dia akan semakin naik. Dan saudara, orang yang baca firman, melakukan firman Tuhan digambarkan bagaikan burung Raja Wali yang naik terbang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira ada banyak akibat. Dalam Mazmur dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadapmu. Jadi kalau firman itu ada di dalam hati kita, sebenarnya itu menjadi warning yang menolong kita untuk apa? Untuk tidak melakukannya. Tapi saya tidak tahu sejauh mana kita mencoba menyimak dan memperhatikan kebenaran-kebenaran firman itu tiap-tiap hari. Hari Senin dengar firman Tuhan, hari Rabu dengar firman Tuhan, hari Jumat juga begitu, di kuliah juga itu yang diajari. Kalau itu sebenarnya dilakukan dengan baik, Ibu Kaci sebagai wakil 3 nggak bakal pusing. Ibu asrama itu bisa tidur nyenyak dia, karena nggak harus monitor jam 2, jam 3 pagi lihat mahasiswa yang berkeliaran. Karena ada firman Tuhan di dalam hatinya yang menjadi pagar, yang menjadi warning dalam seluruh kehidupan. Saya kira juga untuk kita semua tentu karyawan. Kalau ada firman Tuhan dalam hati kita, menolong kita untuk bertindak lebih hati-hati. Kalau yang tadinya main tilap-tilap, kalau dengan firman Tuhan berarti sudah tangannya paling tidak sudah gemetar itu. Benar enggak saya tulis ini angka gitu kan? Karena jelas firman, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa. Saudara, kalau ini tidak kita renungkan, saya kira apa yang menjadi kerinduan dari pastor senior sehingga dibuat PMS ini itu hanya berlalu begitu saja. Berlalu begitu saja. Dan itu hanya menjadi rutinitas. Tapi bagaimana kehidupan? Sehingga apa yang dinyatakan dalam Kisah Rasul pasal 17 ini, orang-orang Kristen yang ada di grup Santosa Asih lebih baik hatinya daripada orang yang di luar. Amin. Amin. Lebih baik hatinya. Karena apa? Karena sudah dengar firman Tuhan. Bayangkan, saya kira nggak ada perusahaan seperti Santosa Asih ini yang 2 kali seminggu karyawannya dengar firman Tuhan. Dan wajib lagu ya. Di absen nggak? Bayangkan, di absen. Kalau tidak berubah berarti dan tidak meningkat, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kembali ke kita. Belakangan ini saya bilang sama Ibu Esther sama para wakil, saya bilang salahnya di mana? Persoalannya di mana? Aturan sudah ada, firman Tuhan sudah ada, diperdengarkan setiap saat. Apakah memang sudah bebal? Saudara-saudara, mari kita coba lihat kembali kebenaran firman Tuhan ini. Dia katakan, orang-orang yang ada di Berea itu lebih baik hatinya daripada di Tesalonika, karena mereka dengan sukarela menerima kebenaran. Jadi 2 rahasia yang kita melihat di sini. Kenapa orang di Berea itu lebih baik? Karena mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Mereka menyelidiki. Sisi yang lain, kalau mereka hanya menyelidiki, itu sudah komit untuk apa? Melakukan kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus. Yang terakhir, apa aplikasinya? Kebenaran berpusat pada Kristus. Saudara, kebenaran yang sesungguhnya itu berpusat kepada Kristus. Anda merasa boleh benar, yang lain benar.
Filsafat boleh benar, teori-teori yang lain semuanya bisa benar. Tapi kebenaran yang sesungguhnya adalah Kristus. Itulah yang dapat mengubahkan kehidupan. Jika keluargamu, siapapun yang ada, bawa dia untuk mengenal pribadi ini. Inilah yang mengubah seluruh kehidupan. Paulus, yang tadinya Saulus, yang tadinya penjahat kelas kakap, hanya diubahkan oleh firman. Firman. Saudara, yang kedua, saudara, kalau kita meresponi firman Tuhan akan mengalami pertumbuhan rohani. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kita terima, lakukan. Kita terima, belajar lakukan. Maka saya sering kali katakan, bertobat kepada Tuhan Yesus cukup satu kali. Tapi bertobat dari setiap sifat tabiat dibutuhkan tiap-tiap hari. Ketika kita dengar firman Tuhan, mari kita tinggalkan. Ketika dengar berikutnya lagi, mari kita tinggalkan. Jangan suka ikut lagu lupa. Harus kita sadari adalah aku melupakan apa yang di belakang. Boleh kalau itu. Boleh. Artinya sifat tabiat lama. Setelah kita dengar firman Tuhan, itu kita tinggalkan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, saudara, firman Tuhan menjadi kebutuhan prioritas kehidupan manusia. Raja Salomo adalah orang yang paling kaya sebelum dan sesudah dia tidak ada, yang paling mengerikan. Tapi dia bilang, segala sesuatu adalah kesia-siaan tanpa Tuhan. Anda boleh pintar, Anda boleh kaya, Anda boleh segala sesuatu, tapi tanpa Tuhan, menurut orang bijak, yaitu Salomo, segala sesuatu hal yang sia-sia. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar terus meresponi firman Tuhan, sehingga itu yang mengubahkan kehidupan kita, supaya pada akhirnya betul-betul firman Tuhan itu menguasai seluruh kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita, sehingga kita terus semakin baik karena kita mendengar firman Tuhan. Sehingga Kisah Rasul dikatakan, orang-orang yang di Santosa Asih Group itu lebih baik hatinya daripada yang di luar sana. Karena apa? Mereka dengan rela menerima firman Tuhan dan menyelidiki firman Tuhan dengan baik. Amin. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang singkat yang Kau renungkan pagi hari ini. Hamba-Mu sadar dalam penguraian sangat terbatas, tapi biarlah Allah yang tidak terbatas itu memberikan pengertian hikmat bagi kami untuk tidak hanya sekedar pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah firman Tuhan itu mengubah sifat tabiat kami, keberdosaan kami, sehingga kami semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.